satunya lagi. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Berdasarkan pemakaian dari Om Haris dan juga Om Doni. Saya dulu sebelum pakai Fortuner pakai yang merek lain ya. Sama-sama SUV, sama-sama SUV 2017 saya pakai. Memang secara tenaga memang dia lebih unggul ya. Saya akuin dia memang lebih unggul. Itu jadi stereotip juga nih banyak di masyarakat bahwa user dari pengendara mobil ini nih arogan lah ya kan, terus ada suka semena-mena di jalan gitu. Itu boleh kali Om meluruskan kenapa sih suka ada stereotip itu awalnya tuh karena apa gitu? Salah juga gitu kan. Ini kan tadi kan sempat tanya nih akan nggak ganti ke brand diesel lainnya. Sekarang kan ada beberapa diesel yang hybrid ya. Tertarik gak Om? Halo Sobat Titi, balik lagi di Podcast Station dan kali ini kita ngobrol lagi nih sama teman-teman dari komunitas Fortuner Indonesia One Family. One Family. Udah kehadiran dua anggotanya, ada Om Haris dan Om Doni. Boleh diperkenalkan sebagai apa nih kalau di komunitas? Sebagai apa ya? Sebagai user Fortuner sih yang pasti gitu kan, pemakai Fortuner. Tapi saya memperkenalkan dulu Om Doni dulu ya. Om Doni di sini sebagai Ketua Korwil. Ketua Korwil dari Jakarta dan Jawa Barat. Langsung digabung gitu ya? Iya, memang saat ini memang untuk Jakarta dan Jawa Barat masih kita gabung, ya kan. Sedangkan saya dari pengurus pusatnya sebagai wakil ketua umumnya dari Fortuner Indonesia One Family. Makanya kemarin begitu ada undangan ini ya, yang saya kontak pertama ya Om Doni karena ketua korwilnya kan. Gitu. Kalau total membernya ada berapa? Untuk total keseluruhan member kita nasional ya, Mbak ya. Kita nasional kurang lebih hampir 600. Udah 600 dengan usia kita yang kemarin kita baru anniversary. Oh iya, yang ke-6. Yang ke-6. Kita adain di Batu Malang. Oh, pada ada touring dari Jakarta juga? Bukan dari Jakarta aja, dari Sumatera. Ramean ya? Rame dari Sumatera itu kurang lebih kemarin ada 9 apa 10 kendaraan. Bahkan dari Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bengkulu, ya, yang di Sumatera Barat berhalangan hadir. Terus ada yang dari Bali, bahkan dari Kalimantan. Tapi yang dari Kalimantan kemarin mereka naik pesawat, karena kan nyebrangnya panjang ya gitu kan. Nah, jadi naik pesawat. Ada yang tim dari Jawa Timur yang jemput pick up ke sana. Berarti komunitas ini menyebar nggak cuma di Pulau Jawa sama Sumatera aja ya, tapi ada yang di Bali, terus ada di Kalimantan juga. Iya, kita skupnya memang nasional Mbak, nasional. Jadi artinya ya seperti namanya Fortuner Indonesia, berarti kan menyeluruh Indonesia. Member kita udah meliputi sampai Sulawesi. Oh, udah sampai sana juga. Sulawesi ada, Sumatera Utara ada, Aceh belum. Aceh belum, Papua juga belum sih. Cuman kalau dari Pulau Sumatera udah semuanya. Tapi Pulau Sumatera udah semuanya. Kalau paling banyak di daerah mana tuh Om? Masih dominan di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa. Ya? Masih dominan di Pulau Jawa. Gitu. Kalau misalkan kan komunitas dari Fortuner ini kan juga pasti banyak ya selain Fortuner Indonesia One Family. Keuntungannya apa nih kalau join member di komunitas ini? Keuntungan kita itu yang pertama biasanya saya nanya dulu sama teman-teman yang mau gabung gitu kan, tujuannya apa nih gitu kan. Kalau tujuan gaya-gayaan mendingan jangan deh gitu kan. Kalau kita tujuannya benar-benar untuk silaturahim. Betul. Ya kan, untuk silaturahim kita punya keluarga baru nih. Betul. Selain keluarga yang benar-benar keluarga, kita punya keluarga yang pertemanan kita rasanya kayak keluarga. Karena touring kita ataupun kopdar kita udah pasti itu kita ajak family. Jadi selalu wajib itu ajak anak dan istri gitu kan. Ya kecuali kalau dia masih single ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya udah ada keluarganya udah wajib kita ajak keluarganya supaya apa, anak-anak kita jadi semakin berteman gitu kan. Jadi bonding juga ya. Para istri-istrinya juga bonding juga. Bener, bahkan tante-tantenya kita bilangnya sih tante-tante ya. Karena kan kalau ini ya om-om gitu, tante-tantenya juga udah punya grup sendiri, mereka bikin kegiatan sendiri sehingga udah tercipta keluarga. Iya betul. Baik itu yang bukan hanya Jakarta ya, jadi yang dari Sumatera juga udah akrab gitu, udah akrab. Kalau udah ketemu ya udah kayak keluarga lah. Jadi kalau ada agenda touring juga rame ya semuanya. Rame. Kalau pada bawa
anak, istri dan lain Betul, sebagainya. udah bawa anak, bawa istri, ya kan? Ya bahkan ada yang bawa orang tua juga mungkin. Oh, iya, Kalau mungkin ada. misalnya memang mau jalan-jalan kan sekalian ya, karena Iya, kan betul. memang judulnya kita family. Betul. Judulnya family gitu. Jadi ya bisa menciptakan keluarga baru. Jadi ini gitu, para keluarga baru. suami-suaminya juga nggak egois cuma buat nyenengin diri sendiri aja gitu. Memang harus dijaga sih. Om-omnya ini harus dijaga. Kalau member udah 600-an, cuman ada satu lagi kita ada di pra-member. Itu apa bedanya? Jadi pra-member itu transisi dari yang mau gabung sampai yang ke resmi. Oh, ada pra-member Itu udah hampir 600 anggota juga. Itu kenapa nggak langsung jadi member gitu? Ya kadang-kadang kan mereka ingin lihat-lihat dulu nih ini kegiatannya iya, apa iya, nih iya. gitu. Jadi setelah mereka gabung, register, baru kita pindahin ke koril masing-masing sama nasional. Biasanya tuh berapa lama tuh untuk jadi member resminya? Transisi ya. Transisinya itu biasanya 3 bulan. Maksimal. Maksimal. Kadang-kadang ada yang langsung, udah saya mau gabung dong. Ya, gitu. Di pra-member itu ada tuh dari Aceh, banyak ada. Itu campur itu dari Kalimantan semua. Kan harus ada tadi pra-member dulu baru member. Apakah itu salah satu supaya buat nyaring nih supaya SDM-nya juga ya kelihatan lah kualitasnya. Nggak cuman tadi buat gaya-gayaan doang, join klub gitu. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Emang ada oknum-oknum yang mungkin jadi merugikan komunitasnya sendiri? Ada. Ya Jadi penipuannya juga ada. Oh iya. Jadi makanya itulah filternya itu di pra-member. Ya, kita nggak mau artinya di grup pra-member ini di grup yang nasional ini nanti dia jadi kayak semacam benalu. Iya betul. Ya kan semacam benalu hanya cuman istilahnya ya bukan untuk nambah keluarga tapi ada poin yang dia Betul. tujuannya ke situ gitu. Makanya disaring. Nah, biasanya yang nyaring Om Doni nih di pra-member. Om Doni yang nyaring kan kalau ada yang nggak benar udah 3 bulan ditanya pasti di Japri, "Om, gimana rencana mau gabung?" gitu. Kalau misalnya memang nggak ada minatan atau apa ya biasanya langsung dikeluarin. Biasanya kan juga ada tuh mereka ngirim foto-foto personel dagang misalnya kan. Cuman kalau asli nggak asli kan kita nggak tahu. Iya, betul, Nanti betul. yang kenanya ya F1 ini gitu. Nama besarnya. Nama kan. besarnya sepertinya kayak gitu. Kriteria supaya lolos nih jadi member gitu. Sebenarnya nggak ada kriteria sih, cuman kalau Fortuner lah yang pasti punya Fortuner. Fortuner, Attitude juga mempengaruhi attitude banget. juga kayak gitu. Ya, berarti banyak member lainnya nih yang belum resmi ya, tapi udah mau bergabung dengan F1 ini. Betul. Disebutnya F1 ya sebenarnya. F1. Keren, F1 keren, family keren. ya. Tapi kalau untuk Om Haris sama Om Doni, kenapa memilih diesel atau mobil Fortuner nih? Ya saya sih diesel itu mulai dulu ya sebelum pakai Fortuner udah sebelumnya diesel-diesel yang lain. Jadi memang udah tau lah performa diesel ini seperti apa tenaganya gitu. Kalau saya nih sebelumnya kan ada merek-merek lain yang saya udah pakai juga kan. Nah kebetulan kemarin di 2019 jalan-jalan ke showroom ya saya lihat ya si istri juga udah ini aja gitu. Mulai ganti lah ke Mulai Fortuner. ganti pakai Fortuner Indonesia. Langsung gabung saya tuh. Oh, langsung gabung. Langsung gabung. Ditawarin sama salesnya ada kontak ke admin. Oh, dari salesnya langsung didirect ke komunitas F1 ini. Langsung kalau nggak salah baru beli 2 bulan 3 bulan langsung touring ke Dieng tuh tahun 2019. Tahun 2019. Touring ke Dieng itu dulu langsung. Keren juga udah kerja sama salesnya. Udah sama Toyota kan juga udah ada kerjasamanya juga udah. Motor juga ya. Iya. Kalau Om Doni dari tahun berapa? Kalau saya pakai Fortuner 2000 baru sih. 2 tahunan ya. 2 tahunan ini. Awal memutuskannya kenapa nih harus Fortuner? Kenapa enggak? Kan ada yang serupa juga nih sebelah. Tapi kenapa Fortuner? Yang pertama kan mobil keluarga SUV bisa muat banyak. Terus yang kedua karena solar ya karena lebih irit aja, lebih tangguh aja perawatannya juga enak, nggak ribet-ribet. Itu makanya kita pilih Fortuner dulu kayak gitu. Kelebihan sama kekurangannya deh dibanding yang serupanya nih, yang sebelahnya nih. Apa? Boleh mungkin diceritakan yang dirasakan dari teman-teman F1. Mungkin ada sobat PT yang juga lagi cari-cari info nih, mau ngambil yang Fortuner atau yang satunya lagi. Atau yang satunya lagi. Ini berdasarkan pengalaman Iya, pribadi. berdasarkan pemakaian dari Om Haris dan juga Om Doni. Saya dulu sebelum pakai Fortuner pakai yang merek lain ya. Sama-sama SUV, sama-sama Iya. SUV 2017 saya pakai. Memang secara tenaga memang dia lebih unggul ya. Saya akuin dia memang lebih unggul tenaga. Cuman kualitas daripada
bahannya ringkih. Oh iya. Itu yang saya rasain ya. Iya, Akhirnya iya. saya jual, saya ambil deh yang Fortuner jadinya. Oh iya. Itu ya mungkin teman-teman juga nanti bisa ngerasain deh Iya, bedanya. iya, iya. Saya akuin memang kalau untuk tarikannya dia lebih unggul. Iya, iya. Dia lebih unggul. Cuman kalau misalnya Materialnya, saya lebih Fortuner sih. Lebih Fortuner, lebih kokoh gitu Lebih ya. kokoh, lebih laki-laki lah. Lebih laki-laki. Tapi kalau sepintas juga ya kelihatannya fisiknya mah sama ya gitu. Mirip ya. Sama Beda, gitu. dia beda loh. Panjangnya pun beda. Panjang beda. Lebih besar mana? Lebih panjang sebelah. Oh, lebih panjang sebelah. Iya. Lebih panjang sebelah. Emang gitu. Jadi kalau Om Doni kenapa nggak yang sebelah? kalau saya emang lebih suka ke Fortuner. Kalau dulu emang sebelah. Saya lebih suka dulu sih sebelah. Fortuner ini apaan nih kayak gitu dulu kan. Cuman pas kita review-review, kita cari-cari, oh di sini plus minusnya ada. Cuman plus minusnya lebih ke saya memilih ke Fortuner ini. Akhirnya saya pindah ke Fortuner gitu. Oh, Kayak gitu. Ya simple lah jawabannya, alasannya ya. Ya apa karena mungkin ada di doktrin dari sobat dari Enggak ada di doktrin. Malah dulu di doktrinnya ke Fortuner, saya nggak mau. Akhirnya kita cari tahu kan. Terus buat ngilangin limbungnya itu loh masalahnya. Baru saya mau ngomongin itu. Di masalah dimensi panjang. Karena kalau yang Fortuner itu antara space ban belakang ke fender itu kan lebih dikit. Kalau yang sebelah kan agak lebih panjang. Dia sasisnya lebih panjang. Jadi agak susah ngilangin limbungnya itu. Itu juga jadi salah satu faktor Iya. pertimbangan juga ya. Bisa hilang, untuk cuman perbandingan iya. dari dua brand tersebut ya. Iya, jadi harus dipendekin baru hilang. Kalau standar-standar ya agak mabok-mabok juga. Gitu ya. Tapi kenapa nih kalau dari Om Haris sama Om Doni memilihnya Fortuner diesel dibanding yang bensin? Ada kan yang bensin kan? Ada, bensin ada. Kalau dari saya sih memang yang saya bilang tadi di awal, saya memang dari dulu udah pakai diesel banget ya. udah diesel gitu kan, baik yang merek sebelumnya lagi udah diesel gitu. Makanya saya kemarin memang pasti tetap ambilnya diesel, walaupun ada ya mobil istri pakai bensin gitu kan, mobil istri pakai bensin, tapi tetap saya pakaian saya tuh ya diesel mainannya. Diesel, saya diesel minded lah, asik. Diesel antusias. Kalau di iPhone sendiri lebih banyak usernya yang diesel atau yang bensin Om? 80% diesel. Oh diesel banyaknya. 80% diesel. Ada member kita yang pakai bensin, dia tapi yang 4x4, yang 4x4. Iya. Kan itu agak jarang ya, yang 4x4 itu agak jarang. Kalau buat sehari-hari lebih baik yang diesel atau yang bensin Om? Kalau saya sih Tergantung Buat di rutenya. dalam kota. Dalam kota mendingan yang dieselnya. Diesel. Makanya diesel. banyak usernya tadi yang diesel ya 80%. 80% diesel untuk seluruh nasional ya, yang saya perhatikan semua rata-rata ya Rata-rata diesel. di jalan juga paling sering dilihat yang diesel sih memang. Iya. Orang ngejar Beda iritnya. ininya. Ngejar irit betul. Iritnya sama tenaganya, powernya beda. Powernya beda ya. Powernya beda. Terus maintenance-nya lebih murah diesel. Oh iya. Maintenance-nya. Kalau maintenance dibanding yang brand sebelah deh, lebih ini kan pengalaman nih Om Haris nih menggunakan yang serupa ya. Gimana perawatannya? Sama sih kalau Sama itu. ya kalau itu perawatan. nggak ada beda sama. Tapi tadi ya bedanya tadi di power, terus juga materialnya beda. Gitu. Kalau kenyamanannya gimana interior? Saya lebih ke Fortuner. Oh justru ke Fortuner. Iya, saya lebih ke Fortuner. Lebih luas kabinnya. Lebih luas kabinnya. Padahal kalau dari luar kelihatannya lebih besar Yes. gitu ya. Yang merek sebelah ya. Iya. Kayaknya kalau dari luar ya, terus kan kayak lebih gagah gitu ya. Jaraknya juga beda deh. Plafon juga. Iya, ke kepalanya. Iya. Tuh. Nah ini kan salah satunya kan faktor material, terus kelihatan bodinya dari luar tuh, ini kedua diesel ini kan kayak besar gitu, dan itu jadi stereotip juga nih banyak di masyarakat bahwa user dari pengendara mobil ini nih arogan lah ya kan, terus ada suka semena-mena di jalan gitu. Itu boleh kali Om meluruskan kenapa sih suka ada stereotip itu awalnya tuh karena apa gitu? Saya luruskan kalau untuk di Fortuner Indonesia mungkin enggak ya. Karena kita selalu kalau dalam rangkaian, istilahnya rangkaian ataupun touring, itu ada SOP. SOP dalam arti semua rangkaian itu harus mengikuti RC. Ya kan, RC itu road captain-nya. Ketika road captain bilang kecepatan kita maksimal 100, yang lain tidak boleh. Oh
Tidak boleh melebihi dari itu. Kalau yang dan bahkan misalnya kita kayak kemarin kita dari Malang ya, dari Jakarta menuju ke Malang. Saya nomor urut 1 misalnya, RC gitu kan. Terus Om Doni misalnya nomor urut terakhir. Udah sampai ke Malang pun Om Doni akan nomor urut terakhir, tidak akan ada salib menyalip. Oh iya. Gitu. Bahkan di kita itu misalnya kita kemarin berangkat kurang lebih 40 sekian KR. 46 KR dari Jakarta menuju ke Malang. Itu akan saya bagi menjadi 2 rangkaian. Oh, jadi nggak langsung 40 ya, itu akan terjadi kemacetan. Betul. Akan terjadi kemacetan kalau misalnya kita satu rangkaian itu udah kemarin udah kita atur strateginya seperti itu. Oke, 20 rangkaian saya berangkat duluan. Jeda 10 menit rangkaian kedua berangkat lagi sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Nah, kalau misalnya tadi disambung dengan arogannya di jalanan itu ya mungkin saya rasa ya itu ada pihak-pihak tertentu betul. Ya terkecuali mungkin nggak ada di Fortuner Indonesia One itu dijamin sebenarnya lah nggak ya ada. Kalau di komunitas F1 ini nggak ada oknum-oknum tersebut. Nggak ada lah mudah. Karena apa? Yang kita bawa kan family nih. Betul. Ada anak saya di dalam, ada istri saya yang saya sayangin istilahnya. Kalau kita arogan, ugal-ugalan kan membahayakan juga buat mereka. Betul. Buat hari-harian juga kalau dari kita nggak ada sih. Cuman kalau dari oknum-oknum yang lain, pribadi-pribadi, contohnya kayak yang viral semalam ya. Iya tadi malam viral ya. Tol itu ya. Iya kadang-kadang ya mereka namanya mobil gede, power enak, ya jadi apa namanya tuh ngadu adrenalin ya. Adrenalin betul. Nah Kayak biasanya gitu. tuh karena Kayak gitu. adrenalin aja sama ada pride-nya sendiri mungkin ya. Ya karena power mobil itu enak. Terus apalagi pakai oli PTT kan lebih bagus kan. Iya, tarikan lebih enteng. Betul. Jadi sap-sap-sapnya tuh enak gitu loh. Iya. Berarti ya tersebut ya oknum-oknum aja. Tapi kalau kalian nih para user Fortuner suka gregetan gak sih kalau ngeliat ada oknum-oknum tersebut? Iya ada juga. Kadang-kadang kita jalan terus kadang-kadang dia langsung nyalipnya gimana gitu kan. Ya gara-gara satu kena semua nanti gitu kan. Iya betul. Masalahnya kayak gitu. Jangan kan ke user mobil lain, kadang ke sesama Fortuner pun juga. Iya, mereka gitu juga, ada gitu juga. Ya namanya adu-adu mobil lah gitu. Ya ada sih oknum lah, oknum. Tapi kalau misalnya kita lihat ya nggak ada yang ugal-ugalan sih kalau di kita ya, masih tertib lah. Masih tertib kalau misalnya kita satu rangkaian ya satu rangkaian. Bahkan kalau misalnya kita kan juga ada aturan kalau di tol itu, di tol ya, terutama di tol kita itu jalannya udah pasti zigzag. Iya betul. Zigzag nggak ya. Boleh. Nggak boleh berurutan karena kita harus bisa mandang yang mobil di depannya gitu. Dan di luar tol pun kita itu pasti ada patwal. Jadi sprintnya itu kita resmi itu kan. Oh selalu ya selalu. Kalau rangkaiannya panjang kayak kemarin panjang itu udah selalu harus pakai patwal pengawalan. Terus pakai HT atau intercom juga. Wajib. HT ataupun radio rig di semua member kita udah wajib ada karena itu kan salah satu alat komunikasi dari RC yang depan sampai ke belakang kan. Ketika nanti RC bilang break, otomatis yang sana udah harus break yang di belakang supaya tidak terjadi beruntun. Iya betul. Tabrakan beruntun. Jadi kalau misalkan para member ini mau ikut tur, salah satunya harus HT. dilengkapi gitu ya fasilitasnya. Minimal HT. Saya yang paling cerewet kadang-kadang tuh di grup HT-nya tolong disiapkan. Betul. Karena itu sangat penting. Itu alat komunikasi yang penting kalau di saat kita rangkaian panjang. Berarti kalau misalkan di jalan nih ada user Fortuner yang ugal-ugalan dan lain sebagainya, kalau misalkan nanti suatu saat ada member dari F1 sendiri gitu, ternyata oknumnya itu member dari F1, itu sanksi dari kalian apa? Ya pasti kita kasih peringatan dulu lah ya kan, kita pasti kasih peringatan dulu ya. Kalau misalnya dia nggak mau dengar ya mau nggak mau ya harus kita keluarkan. Ya, kita kick gitu. Di-kick langsung. Ya kita kick gitu. Kan udah pasti kita ajak ngobrol dulu, artinya kita ajak ngopi gitu kan. Betul. Om kemarin lu viral tuh om kayak gini-gini misalnya gitu. Dari mana lu galugalan gitu kan. Pasti kita ajak ngobrol dulu. Iya gue mungkin lagi ngantri, mungkin kan kita nggak tahu nih apakah ada urgensi ke rumah sakit atau kayak kita nggak tahu. Makanya kita ajak ngobrol dulu gitu. Kalau makanya tadi ada
sebelum jadi member resmi ada tadi pra-member ya. Mungkin itu salah Pra-member. satunya buat ngefilter SDM-nya Yap. supaya nggak ada oknum-oknum yang rese yang nantinya bakal menjelekkan nama F1 sendiri gitu ya. Betul. Ya kadang-kadang kalau misalnya pra-member itu pengen nanya dari situ. Karena kan ini F1 ini apa sih? Keuntungannya apa sih? Kayak gitu kan. Biasanya mereka nanya di situ dulu. Nih ada ngomongin tadi kan soal untuk penggunaan di dalam kota ya. Ini ada yang tanya juga katanya Fortuner itu kurang nyaman untuk dalam kota. Betul apa enggak Om? Kurang nyamannya emang yang kayak gitu. Dia emang enaknya kenceng. Jadi dalam kota itu buat macet-macetan agak susah gitu. Oh kalau buat di Jakarta. Dalam kota buat macet-macetan karena bodinya gede. Ya nyalip-nyalipnya agak susah juga kayak gitu. Kurang nyamannya sebenarnya balik ke pribadi masing-masing aja kegunaannya. Kalau kita nyaman-nyaman aja sih. Iya, saya nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyamannya untuk sejauh ini untuk sehari-hari nyaman-nyaman aja ya. Nyaman ya, mobil ya mobil idaman sih, mobil idaman khususnya para laki-laki biasanya. Nah iya itu sejauh ini nih Fortuner walaupun tadi ada yang bilang kurang nyaman untuk dalam kota ya, tapi masih menjadi mobil impian nih dari banyak orang. Yang bilang yang ngehujat gitu kadang impiannya Fortuner juga. Sebenarnya iya pengennya mobil-mobil tersebut juga ya. Mungkin pengen juga, iya kan? Mungkin pengen juga. Memang kalau udah di atasnya itu memang udah enak. Kita laki-laki banget lah kalau udah di atasnya itu. Itu mobil kegagalan tuh. Tadi gini. Tahun depan dia beli Fortuner kan ada. Ya. Makanya kenapa sih Om masih menjadi mobil impian? Maksudnya kan diesel kan sekarang udah banyak ya, tapi Fortuner sama yang satunya lagi nih masih jadi yang dua brand dominan ya. Kalau di jalan juga ditemukan juga mobil besar ya mereka berdua gitu. Kata anak muda damage itu beda. Oh ya, anak muda juga sekarang banyak yang pakai Fortuner gitu ya? Banyak. Cuman biasanya anak muda tuh milihnya tuh yang lebih ke turbo ya Om ya, apa namanya VNT. Oh VNT ya. Dia lebih kecil Fortuner. ya bodinya juga. Enggak, bodi sama, cuman beda mesin. Kalau VNT itu kan dari 2000 kalau nggak salah 2011 sampai 2015. Jadi kode mesinnya beda. Kalau itu kan 2 KD. Kalau yang 16 sampai Verja sampai sekarang itu 2 GD namanya. 2 GD ya. Beda mesin. Oh itu perbedaannya soalnya. Turbo pun beda gitu. Soalnya kadang kalau lagi di live shop itu banyak yang tanya untuk Fortuner 2 GD sama 2 KD itu bedanya olinya yang mana gitu. Banyak yang tanya. Ternyata itu perbedaannya tadi. Perbedaannya gitu. Kalau anak muda rata-rata tadi 2 yang VNT 2 KD biasanya. 2 KD. Di Innova pun banyak yang diesel 2 KD. Iya 2 KD kalau Innova. Kalau Ribbon itu 2 GD juga, masuknya 2 GD. Kalau dia lebih ke sama kayak VRZ kalau yang Ribbon. Tipe mesinnya emang yang baru dia. Iya. Cuman terkenal VNT ini kan badaknya aja. Jadi dioprek-oprek, mau diganti turbo, mau diganti gini, dia masih aman nozzle. Pokoknya aman lah gitu, masih bisa. Biasanya buat drag juga VNT juga gitu. Nah nih kira-kira kenapa anak muda sekarang juga banyak yang mainnya di diesel Om? Ya kayak gitu, karena damage di jalannya itu beda gitu. Keren ya. Kayak pride-nya gitu. Sama bahan bakar juga lah. Efisiensi bahan bakarnya itu Betul, tadi ya. betul. Ya kayak kita juga ya semenjak ada pakai barcode ini semuanya ya rata-rata 80% juga udah pakai menggunakan barcode gitu. Kalau VNT kan sebelum ada Dexlab dia udah minumnya juga di solar juga, biosolar dari 2011 ya, 2012. Nah ini gitu. kira-kira nanti Om Aris sama Om Doni akan seterusnya menggunakan Fortuner ya? Kayaknya sih saya iya. Ini belum ada faktor-faktor yang pengen ganti kendaraan lain. Nambah mungkin. Nambah unit lagi. Kalau ganti nggak ya Om ya? Kalau ganti mungkin nambah gitu. udah jatuh cinta lah. Saya beneran, saya udah jatuh cinta. Saya udah 5 tahun ini pakai kan. Oh udah lama ya. Udah 5 tahun dari 2019 sampai sekarang ini udah ulang tahun yang kelima nih. Udah menemani saya touring ke seluruh Indonesia. Gitu dia. Sumatera banyak dan sampai juga ke Bali udah berapa kali. Oh banyak juga pengalaman tour. Sejauh ini yang paling menarik di mana Om? Menarik sih, menarik semua. Ada ceritanya masing-masing ya? Ada cerita. Setiap kita touring ada cerita. Ya kemarin tahun baruan kita Bali. Kemarin Bali 12 hari. Oh, dari Jakarta? Dari Jakarta, cuman kita kan biasanya selalu di mana kita touring pasti kita baksos. Nah, ya itu Itu bedanya mungkin dengan yang lain ya.
kita pasti melakukan baksos. Kemarin kita baksos kita di Pekalongan dulu. Kita mampir ke salah satu pesantren, on the spot kita kumpul penggalangan dana, udah kita bantu untuk pesantren di daerah Pekalongan, renovasi pesantren. Nah setelah itu kita di Surabaya disambut sama teman-teman Surabaya sampai ke Suramadu. Oh dikawal. Disambut sama mereka teman-teman Surabaya. Habis dari itu baru kita ke Bali explore tuh, mulai dari Singaraja, Kintamani, mana lagi tuh keliling, nggak langsung ke Denpasar, keliling explore. Bahkan kemarin kita, nah ini bedanya lagi nih. Saya pengalaman pribadi juga kemarin kita naik ke Black Lava. Oh, ke Black Lava. Di Black Lava itu benar-benar performa dari Fortuner bisa dilihat situ. Itu kan soalnya kita jalan di medan pasir ya. Betul. Medan pasir. Sedangkan saya pakai bannya standar pada saat itu. Oh, bannya juga ban standar. Ban standar. Tapi dengan performa Fortuner ini naik. Itu jalannya pasir dan mendaki. Luar biasa itu. Luar biasa. Nah karena kan banyak nih yang tanya kalau Fortuner itu cocok gak sih untuk touring jarak jauh, kemudian juga melewati medan-medan yang ekstrim. Ternyata dibuktikan sama teman-teman kan cocok ya, dan aman aja ya sampai pulang. Aman. Di saat pulang juga aman ya, nggak ada kerusakan apa-apa. Ya kalau ganti oli apa sekarang ya, itu mah wajar ya. Itu standar. Cuman kan kalau misalnya patah as roda nggak ada, alhamdulillah kemarin kita itu ada 12 rangkaian ke mana, ke Bali kemarin aman sih sampai pulang 12 hari kita itu. 12 hari ya. 12 hari. Kita sampai ke Bromo. Ke Bromo juga mampir. Iya, ke Bromo juga gitu. Itu panjang itu kemarin touringnya 12 hari. Lebaran tahun baru kemarin. Iya. Tahun baru kemarin itu. Iya, soalnya kan banyak ya ini salah satu pertanyaannya itu kalau misalkan di pegunungan atau medan yang ekstrim ternyata aman-aman aja. Kalau Om Doni sejauh ini pengalaman touring yang paling di sungai kemarin gimana? Kita masuk sungai aman tuh. Oh iya. Aduh keren banget kayak di iklan-iklan gitu. Masuk di sungai. Kalau pengalaman touring ya kayak kata Om Aris tadi, emang bagus sih, dari aspal, tanah, pasir, emang mantap. Sungai. Iya. Jadi di Toban Alun ya? Di Coban Alun. Apa namanya kok? Coban Alun. Coban Alun. Jawa Timur. Ada sungai. Kita ngetes. Ya kita ngetes aja ya. Oh, lewatin situ. Iya, ngetes. Bagus sih. Keren. Tapi kalau misalkan boleh nih dibagi-bagi dikasih pilihan nih terbaik tipe Fortuner untuk sobat peti yang terbaik apa aja? Ya tergantung kebutuhan aja. Misalnya pengen yang daily boleh yang ini, yang VRZ. Kalau pengen yang lebih anti mainstream, yang pengen tes kenceng-kencengnya boleh yang VNT juga boleh. Tergantung selera aja sih. Tergantung selera ya. Kalau dari Om Haris boleh mungkin ngasih rekomendasi nih. Dua pilihan nih. ya kalau saya kan saya pakai VRZ ya, VRZ dari kenyamanan oke, dari suspensinya juga oke. Saya udah pakai ke Sumatera, sudah ke Pulau Jawa udah saya sisir pakai itu, sampai ke Bali juga saya sisir pakai itu. Waduh, itu odometernya udah berapa kilometer? Kalau kita di komunitas mah nggak usah mikirin odometer gitu kan. Yang penting kita the journey-nya ini kan di dalam perjalanan kita itu ya kita menikmatinya gitu kan, kita menikmatinya. Kalau saya nggak ngeliat kilometer. Udah banyak lah pokoknya ya. Udah banyak gitu. Semua dari F1 tuh udah kilometernya ada 150 ke atas itu. Mobilnya walaupun 2017. Udah banyak. Diusahakan berarti Om Doni sama Om Maris kalau ada touring pasti ikut ya? Ya kalau misalnya nggak ada keperluan ya, yang kayak gimana, yang gitu. waktunya pas ya biasanya sih kita selalu ini. Yeah. Ini kadang-kadang Om Doni juga motornya nih. Kalau nggak ada penggerak di dalam komunitas, udah dia akan vakum. Iya betul. Gitu. Terus kalau orang komunitas kayaknya nggak takut odometer banyak ya? Enggak lah. Kan biasanya ada kalau mobil atau motor, mobil bensin, mobil diesel, kalau odometernya udah banyak, khawatir kalau dijual. Itu kan buat pemakai, buat dipakai, bukan buat dijual. Konsekuensi sih Mbak, lebih ke konsekuensi ketika kita mau mobil-mobil yang SUV, berarti kan kita mobil touring lah ya. Betul. Berarti kita udah sering bawa jalan-jalan itu mobil gitu. Yang penting kita rawat, olinya selalu kita ganti. Dengan PTT. Ini kemasan baru ya? Ini super di booster nih. So, pakai nggak Om? Kita pakai loh. Kita pakai juga. Iya. Rencana saya pakai.
Kan saya ngomong apa adanya ya, jujur. Iya, apa adanya. Kalau saya pakai tetap saya Buat pakai tuh. campuran bahan bakar Buat ya. campuran bahan bakar kemarin ke Malang ya karena 3 kali isi BBM bahan bakar itu 3 kali 3 botol itu habis. Oh iya. Memang Bahan bakar kan irit juga kan? iya. Kalau Soalnya kan di itu kalau nggak Fortuner. salah buat mengurangi kadar sulfur sama air ya, yang Iya. Monster ini ya. Itu soalnya kalau solar kan dia ada kadar sulfurnya yang bikin kerak-kerak di injektor. Ya, ini yang bersihnya Om. Iya. Dari di DM tuh biasanya banyak yang suka tanya kalau Fortuner tuh bagusnya tuh mending semi sintetik atau full sintetik. Kalau dari Om Haris sama Om Doni lebih Saya dari awal pakainya full sintetik ya. selalu full sintetik. Kalau saya dari awal dari 2019 semenjak udah nggak di Toyotanya ya servis di bengkel yang biasa itu saya pakainya udah pakai oli yang full sintetik. Full sin terus. Gitu. Mempengaruhi performa gak sih Om? Sangat. Kalau pakai semi sama yang full Sangat sin. beda. Beda. Itu. Boleh sharing Om mungkin nih sobat PTT Iya. banyak yang mau pakai Fortuner tapi kan biaya olinya juga lumayan ya. Terus kan dia 7-8 liter ya pemakaian olinya. 7,5 ya 7,5 liter. Ya, kalau kita kan saya kalau ganti oli udah pasti saya ganti filter solar. Ganti filter juga. Saya udah pasti ganti filter solar. Artinya ya kurang lebih 7 sampai 7,5 lah pemakaian olinya. Kalau saya merasakan pakai yang full sintetik, saya ngerasain ya di gasnya itu memang lebih ringan, lebih enteng. Dan jaraknya bisa sampai 10.000 kan, sampai iya 10.000 kilometer dibanding kalau pakai yang biasa kan 5.000. Kalau dikonversikan ya sama aja sih sebenarnya. Betul. Cuman saya membawa yang biasa pakai full sintetik dari awal saya beli itu memang ya lebih lebih enak ya. Lebih enak pakai full sintetik itu gitu. Boleh kasih tips nih dari Om Doni mungkin kalau misalkan Om Doni lah coba yang pakai udah PTT. pergantian oli di Fortuner rata-rata per berapa kilometer atau per berapa bulan Kalau di ya kalau saya sendiri kan kalau PTT kan anjurannya masih bisa di 10.000. 10.000 atau 6 bulan pemakaian? Iya 6 bulan pemakaian. Cuman kalau saya buat jaga-jaga aja dari penguapan ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu penguapannya itu seperti apa. Kadang ada yang gede ada yang kecil. Saya biasanya di sekitar 6.000 sampai 7.000 maksimal. Udah saya ganti. Plus saringan oli, saringan solar kita ganti semua gitu. Jadi di sini juga Om Doni sama Om Haris perawatan juga aware banget ya. Oh iya itu. Soalnya kalau diesel itu sebenarnya perawatannya gampang, murah gitu. Cuman ya itu jangan telat-telat aja gitu. Harus rajin aja. Perawatan juga nggak mahal kan. Cuman itu. Nggak mahal ya. Artinya memang betul full sintetik harganya pasti lebih mahal Mbak. Cuman kan artinya bisa sampai 10.000 kilo. Iya lebih panjang. Lebih panjang. intervalnya. Nah, itu. Jadi ya makanya saya bilang ya sama aja sih nggak ada masalah juga gitu kan. Ini kan tadi kan sempet tanya nih akan nggak ganti ke brand diesel lainnya. Sekarang kan ada beberapa diesel yang hybrid ya. Tertarik gak Om? Enggak kalau saya. Cuman nggak tahu ya. Nah kedepannya nanti gimana. Cuman paling mungkin nambah unit kali. Pengen coba-coba ya udah. Cuman yang Fortuner tetap Fortuner ya. Soalnya kan sekarang juga di jalan udah banyak tuh ditemukan rata-rata udah hybrid ya kan. Mobil listrik bahkan. Mobil listrik ya banyak juga. Mungkin ada apa ya pengen punya juga nggak pengen ketinggalan gitu. Jadi kayak ganti hybrid juga nih kayaknya. Ya, nanti dibawa ke gunung ngecasnya di mana itu? Nah ya itu salah satu faktor sih. Iya, faktor ya. Pribadi saya sih nggak ada kayak terpengaruh ke mobil listrik kalau saya pribadi gitu kan. Nah, cuman kalau untuk yang hybrid mungkin yang seperti Om Doni bilang mungkin pengen nyoba nambah. Tapi bukan berarti mengganti. Itu kalau saya ya kalau ada rezeki ya mungkin kita bisa nambah gitu kan yang hybrid nyoba yang hybrid bukan yang listrik nih. Iya. Saya takut kalau yang listrik di jalan di tol kan belum terlalu banyak ininya tempat pengecasannya itu kan belum terlalu banyak gitu. Berarti ya Gitu. tadi kalau misalkan hybrid mau coba tapi kalau listrik masih mikir-mikir dulu mungkin ya. Mungkin kalau misalkan nanti fasilitasnya udah meyakinkan mungkin mau coba tadi tambah unit tapi masih menggunakan kan soalnya di Fortuner. Indonesia juga kita kan baru hitungan 1-2 tahun ini Betul. 1-2 tahun ini ya yang pengguna untuk mobil listrik ya. Jadi kita juga harus cermat juga melihat ke depannya ini seperti apa gitu kan. Betul. Jangan sampai nanti kalau di luar negeri memang udah banyak. Karena apa? Mereka udah tesnya itu dari 10 tahun yang lalu. Mobil listrik ini kita yang memang ya baru nih kan. Baru. Kalau hybrid kurang lebih udah ada 5 tahunan ya. Udah ada 5 tahunan makanya saya
Ya kalau pernah nggak sih pakai hybrid? Pernah. Saya pernah pakai mobil hybrid, tapi bukan berarti yang si Fortunernya ini enggak. Waktu itu ada saya pernah pakai hybrid, memang ya enak juga gitu. Iya. Lebih irit lah Lebih irit, untuk betul. bensin. Betul. Ini buat daya kan, buat listriknya, Performanya. iya lebih irit ya. Oke nih kembali lagi ke F1-nya nih. Dalam waktu dekat ada agenda apa nih? Yang deket banget nih. Boleh. Agenda rutinannya juga boleh diceritakan. Mungkin ada sahabat kita yang mau gabung juga ke komunitas Wah, F1 boleh ini. dong gitu kan. Cuman memang kalau mau gabung itu ya kita nih pengennya ya, kita pengennya tujuan utamanya adalah silaturahim, nambah keluarga kita. Betul. Nambah keluarga, rasanya tuh udah rasa kayak keluarga. Ada apa-apa kita bisa sharing Betul. gitu. Nah, cuman kalau untuk agenda jangka pendek dulu, besok nih insya Allah ya akhir Agustus. Akhir Agustus kita mau explore ke Garut, Santolo. Ke Garut, Pantai Santolo. Baru tadi malam nih di warung kopi saya ya kita oke, kita ke Santolo nih. Karena saya lihat kemarin tracknya bagus. Tracknya bagus, kiri kanan kita bisa lihat view-nya bagus banget lah, pantai. Gitu. Akhir Agustus. Akhir Agustus mungkin ya bisa kita temanya nanti touring kemerdekaan. Bisa jadi ya, bisa. Touring kemerdekaan. Berarti gitu. ini kalau touring gini suka tiba-tiba aja gitu ya Om? Gini, kemarin itu kan banyak teman-teman yang pada cancel, udah bayar mereka pada saat yang kita touring anniversary kemarin. Ternyata memang karena sesuatu hal mereka jadi nggak bisa ikut. Pekerjaan, mungkin ada sesuatu hal yang lain. Jadi mengobati mereka, saya pengen bikin touring yang agak dekat aja. Yang agak dekat aja kita ke Santolo di Garut. Itu kemarin tercipta tuh di warung kopi kemarin tadi malam. Baru diomongin kemarin ya. Iya, karena biar berangkat. Aduh, gue nyesel nih nggak ikut nih kayak kemarin kan ada teman kita kan. Aduh, gue karena kemarin ke Medan tugas jadi nggak jadi ikut gitu kan. Oke Om, kita bikin lagi Om untuk mengobati rasa mereka ini supaya pengen touringnya ini gitu kan. Karena kalau udah rasa touring tuh Mbak ya, itu kalau dia di atas mobil ya enak gitu loh. Ya kan, terus kita ngobrol pakai komunikasi lirik apa segala macam. Itu refreshing sih. juga kan tadi. Refreshing. Tegang-tegangnya juga ada. Iya, kadang-kadang kita lagi bawa kendaraan itu kan kata RC full brake, udah gini-gini dong. Kaki udah gini-gini semua kan, kayak gitu. Tegangnya ada. Jadi banyak effortnya ada, adrenalinnya ada. Boleh nih bagi tips untuk apa ya, riding atau touring? Yang tips berkendara nih dari teman-teman F1. Silakan Om Doni. Ala F1. Ya kalau kita di F1 memang udah di iniin, kita touringnya memang harus ya touring sopan ya. Touring sopan artinya udah pelatihan. Kita juga udah ikut pelatihan di Pusdiklat Korlantas yang di BSD. Kemarin kurang lebih ada 38 KR kendaraan yang ikut. Jadi di situ kita udah dapat pelatihan. Pelatihan bagaimana touring yang baik dan benar. Ya, cara memotong, cara top speednya seperti apa, terus zigzag tadi itu. Nah, itu kemarin udah kita terapkan semua. Gitu. Pulang kemarin udah pada bawa sertifikat semua tuh. Artinya udah lulus dari Pusdiklat gitu. Jadi kan. pasti disiplin di jalan ya ini para member F1 ini. Insya Allah sih kita disiplin lah, disiplin gitu. Ya, artinya yang nggak ugal-ugalan, tetap kita mengikuti arahan dari road captain kita yang di depan. Betul. Seperti itu. Dan dipastikan juga sebelum berangkat touring juga harus ada pengecekan kendaraan juga ya. Pasti, biasanya kita sebelum berangkat itu yang pertama oli, rem, ya cek rem, cek oli, ban, ya terus ini apa namanya wiper, terus sama HT, alat komunikasi itu udah selalu SOP-nya Ya, kita betul. ini di grup. Wajib itu ya. Wajib itu. Gitu, apalagi rem ya karena sangat penting. Karena dikit-dikit break ya, gitu. Bisa pindah dunia. Sama siapin duit buat ngisi bahan bakar. Betul. Kalau misalnya mau touring ya itu salah satunya harus ada budgetnya ya. Ya. Tapi boleh nih dari Om Doni cara bergabung ke komunitas
Fortuner Indonesia One Family ini? Kalau pengen gabung gampang aja, bisa kontak langsung ke kita atas nama Doni juga bisa. Di Facebook juga ada namanya grupnya Fortuner Indonesia One Family. Di Instagram juga ada, tinggal kontak aja. Nomor handphone aja kalau. Iya, di situ udah ada nomor handphonenya, udah ada Di bio-nya Instagram udah dan Facebook juga ada ya. Paling nanti kita diisi form, ya udah langsung bergabung. Nanti dan jangan lupa tadi ada tahap kayak buat pre-member dulu, terus baru jadi member ya. Oke, itu ya. Registrasi nanti kita kasih ada Baju ada 2, ya seragamnya ada 2, terus sama stiker nomor lambungnya namanya. Dan itu harus ditempel di Kendaraan, ya, di Fortuner, identitas. Disitulah. Jadi kalau ada yang mau gagalan, udah tahu nih, kelihatan nih siapa nih gagalan nih. Oke, terima kasih nih untuk Om Haris dan Om Doni udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol ya. Tadi Sobat PTT juga mungkin dapat informasi juga perbandingan tentang penggunaan diesel Fortuner dengan diesel satunya. Terus juga tadi ngobrolin juga ada beberapa mungkin oknum ya. Untuk yang suka ugal-ugalan atau agresif, arogan. Terima kasih sekali lagi Om. Sama-sama. Sobat PTT, sampai jumpa di podcast station berikutnya.